فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita bahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah taala alaih. Di malam ini kita masuk di halaman ke-80 dari buku cetakan Manaratul Islami terkait dengan pembahasan yang baru. Di bagian tengah di halaman 80 ini Syekh mengatakan Mautu Khadijati radhiyallahu anha wa Abi Talibin. Pembahasan terkait dengan kematian Khadijah dan juga kematian pamannya Nabi Abu Talib. Kematian Khadijah radhiyallahu anha didoakan semoga Allah meridainya, wa Abi Talib dan juga Abu Talib. Tetapi ketika menyebut nama Abu Talib itu tidak menggunakan kalimat radhiyallahu anhu, karena Abu Talib mata 'alal kufri dan dia bukan seorang muslim, dan dia mati di atas ketidakberimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak maunya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah dan lebih memilih mati di atas millah agama abaihim, agama nenek moyangnya, agama bapaknya, yaitu menyembah berhala, agama Abdul Muttalib. Masyarul muslimin wal muslimat a'azakumullah. Terkait dengan kematian Abu Talib, kemarin sudah kita singgung sedikit pembahasan terakhir kita ketika kasus naqdus sahifah, pembatalan perjanjian antara Abu Jahal dengan orang-orang Bani Hashim, ketika mereka diboikot di sebuah lembah dengan perjanjian-perjanjian karena mereka tidak mau menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Maka di akhir bab naqdus sahifah terkait dengan pembatalan perjanjian-perjanjian, maka di dalam bab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah taala alaih, beliau mengatakan wa kharaja Banu Hashim min sya'bihim wa khalatun nas. Akhirnya Bani Hashim pun keluar dari lembah setelah 3 tahun boikot, wa khalatun nas, dan mereka pun menyatu kembali dengan orang-orang. Wa kana khurujuhum fi sanati 10 minan nubuwah, dan mereka keluar itu di tahun ke-10, tahun ke-10 dari kenabian. Wa mata Abu Talib ba'da dzalik bi 6 ashhur. Setelah 4 bulan Bani Hashim keluar dari lembah tersebut, maka meninggal Abu Talib 4 bulan setelah itu. 4 bulan setelah itu. Kemudian disusul dengan Khadijah, yang mana Khadijah radhiyallahu anha itu mati beberapa hari setelah kematian Abu Talib. Ini disebut dengan saat-saat yang penuh dengan kesedihan. Boikot, kemudian kematian pamannya, disusul kematian istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kata Syekh di sini, wa matat Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Talib bi ayyam. Dan Khadijah meninggal dunia, matat Khadijah matat, meninggal dunia, yaitu siapa? Ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Karena istri Nabi semuanya dijuluki dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Makanya semua istri Nabi tidak boleh dinikahi peninggal Nabi, walaupun di antara mereka masih ada yang layak untuk menikah. Ya, seperti Aisyah itu meninggal
Rasulullah dalam keadaan Aisyah masih muda. Nah, menikah dengan Nabi saja dengan usia di bawah 10 tahun. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Nabi SAW meninggal dunia di usia ke-63. Baik. Maka Khadijah Ummul Mukminin dijuluki dengan Ummul Mukminin, salah satu dari ibunya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, karena julukan istri Nabi itu Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya orang beriman, maka tidak ada satupun yang boleh menikah dengan istri Nabi ketika Nabi sudah meninggal, karena itu disamakan dengan menikah dengan ibu sendiri. Nah, itu diharamkan di dalam syariat. Diharamkan di dalam syariat. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kapan Khadijah meninggal? Ba'da mauti Abi Thalib ayyam, yaitu ba'da mauti Abi Thalibin bi ayyam, setelah kematiannya Abu Thalib, ya, beberapa hari menjelang atau beberapa hari pasca kematian Abu Thalib meninggal juga Aisyah, meninggal juga Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tidak lama kemudian setelah itu, fasdaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaumihi ba'da mauti Khadijah wa ammih. Fasdaddal bala', ketika meninggal pamannya dan disusul dengan Khadijah, maka fashtadda, semakin keras. Dari kata ishtadda yashtaddu, yaitu semakin mengeras. Apa yang semakin mengeras? Al-bala, ujian. Bala ini sudah kita jelaskan. Kalau bala, musibah, itu ditimpakan kepada mukmin dan kafir. Makanya Nabi juga dapat bala, Nabi juga dapat musibah, karena itu ditimpakan kepada mukmin dan kafir. Adapun yang khususan lil kafirin, khusus untuk kafir, itu disebut dengan azab. Azab itu khusus untuk orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Yang semakin keras siksaan kepada Nabi ba'da mauti Khadijah wa ammi, setelah kematian Khadijah dan pamannya. Semakin keras karena pelindung Nabi kan pamannya ini, Abu Thalib ini pelindungnya Nabi. Ketika ada Abdul Muttalib. Tapi ketika Abdul Muttalib meninggal di usia Nabi 8 tahun, diteruskan sama Abu Thalib. Ini tameng, pelindung dari gangguan orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan ya yang sejenis dengan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, tamengnya meninggal paman. Kalau itu tameng Nabi di luar rumah, tameng Nabi dalam rumah Khadijah, istri penyemangat beliau. Ya, sekuat-kuatnya laki-laki, kalau istrinya tidak memberikan semangat untuknya, maka laki-laki itu tidak akan memiliki kekuatan. Maka istri itu berperan dengan peran yang baik untuk menyangkut suami, berikan solusi. Itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mestinya diperhatikan oleh para wanita. Bahwa para suami itu terkadang mereka memiliki ujian hidup ketika mereka mencari nafkah, ketika mereka bergaul di luar rumah. Itu terkadang para suami itu mereka butuh untuk diberikan semangat. Maka penyemangat Nabi di luar rumah dan di dalam rumah meninggal. Pamannya, istrinya yang biasa menghibur, meninggal dunia. Maka semakin keras siksaan orang-orang saat itu. Ini kesempatan, kata mereka, kalau kita habisi Muhammad, ini kesempatan kita, karena dia lagi sedih-sedihnya. Orang kalau sedih tidak semangat apa-apa, ya, tidak akan semangat untuk melakukan apa-apa. Maka semakin keras siksaan mereka kepada Nabi. Watajarra'u alaih, dan mereka semakin kelewatan. Tajarra'u, ya, artinya semakin melampaui batas. Wa kasyafu bil adza, dan mereka semakin terang-terangan. Dulu nyakiti, kalau misalnya Abu Thalib tidak ada di depan Abu Thalib, mereka masih segan-segan. Tapi ini semakin terang-terangan. Wa aradu qatlahu, dan misi utama mereka, ya mereka ingin bunuh Nabi. Famana'ahumullahu min dzalik, tapi Allah mencegah itu. Allah enggak biarkan itu terjadi. Allah enggak biarkan itu terjadi.
Qala Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kata Abdullah bin Amr, ini persaksian sahabat dekat Nabi, Abdullah bin Amr bin al-As, hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum fil hijr. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, hadartuhum, aku pernah mendatangi hum di sini yakni Quraisy, orang-orang Quraisy. Aku pernah hadartuhum, mendatangi orang-orang Quraisy. Wa qad ijtama'a ashrafuhum fil hijr, sementara mereka saat itu ijtama'a, sedang berkumpul, ashrafuhum, ashraf yakni pemuka-pemuka, orang-orang terkemuka, orang-orang yang mulianya di tengah-tengah orang Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy sedang berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Fil hijr, di hijr. Hijr itu bagian yang ada di dekat Ka'bah. Kalau kita lihat sekarang, lihat Ka'bah itu bentuk kotak berwarna hitam, ada seperti tembok yang tingginya mungkin sekitar, kalau orang biasanya sepinggang atau sedada, ya sekitar sedada beginilah tingginya, seperti tembok melingkar seperti huruf U, itu berada di dekat Ka'bah. Dulu itu dijadikan tempat imam bagi imam Masjidil Haram, ya, imamnya di situ menghadap ke Ka'bah. Tapi sekarang imam sudah tidak di situ lagi, imam sudah tidak berada di hijr. Maka kata Abdullah bin Amr bin al-As, ijtama'a ashrafuhum fil hijr, pemuka Quraisy sedang kumpul di hijr itu, ya, hijr Ismail, dikenal dengan hijr Ismail. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sedang dakaru, menyebut-nyebut Rasulullah, ya bahasa kita gosip lah, sedang gosipin Nabi. Biasa kumpul-kumpul gosipin Nabi, karena memang tujuan mereka Nabi, ya, mau dibunuh ini. Faqalu, kata Abdullah bin Amr bin al-As, ini beliau melihat, ma ra'ayna mithla sabrina alaih. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, salah seorang di antara mereka berucap, ma ra'ayna mithla sabrina alaih, kita enggak pernah melihat ada yang sabar daripada kita menghadapi orang ini Muhammad. Ya, mereka saling memuji, kita ini udah cukup sabar lah, gak ada lagi orang yang lebih sabar dibandingkan kita untuk menghadapi si Muhammad ini, kata mereka. Saffaha ahlamana, yang mana Muhammad ini telah membodohi akal kita. Saffaha, safih artinya bodoh, dungu, jahil, bodoh, gak berilmu. Tapi kalau safih itu lebih bodoh dari orang bodoh, dungu, ya. Saffaha ahlamana, si Muhammad ini, kata mereka, telah membodohi akal kita, dibodoh-bodohi kita. Dari dulu kita menyembah berhala, kok tiba-tiba datang ngajak nyembah Allah? Siapa Allah? Mana dia? Ditantang sama mereka untuk menampakkan Allah. Ini pembodohan saja. Sejak dulu kita menyembah berhala aman-aman saja, hidup kita tentram. Kata mereka, ini Muhammad saffaha ahlamana, membodohi akal kita. Wa syatama aba'ana, kerjanya syatama. Syatama itu mencela, ya, mencaci maki, menyebutkanlah Tuhan kalian itu nggak bisa bikin apa-apa, Tuhan kalian itu lemah, Tuhan kalian itu nggak bisa datangkan manfaat mudarat. Ya itu memang kenyataannya demikian. Dakwahnya Nabi Ibrahim pun sama seperti itu. Maka perintah Raja Namrud untuk membakar Ibrahim saat itu, alaihi salam. Maka Nabi Muhammad pun sama, mencela Tuhan-Tuhan mereka, ya. Wa farraqa jama'atana, dan gara-gara si Muhammad inilah farraqa, berpisah dan bercerai-berai jama'atana, jamaah kita. Jadi mereka menyematkan keburukan kepada Nabi, gosip mereka yang didengar oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Fa bainama hum fi dzalik, seketika saat mereka sedang dalam keadaan seperti itu, id aqbala fastaslama rukna, tiba-tiba, id di situ id fujaiyah namanya, iz fujaiyah itu artinya tiba-tiba. Iz itu banyak artinya, ada artinya ketika,
seperti dalam Al-Qur'an, wa iz ta'azzana rabbukum la in syaka wa awan, seperti misalnya dalam ayat Al-Qur'an iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika. Kalau di situ artinya ingatlah ketika. Ingatlah ketika istastaghithun, kalian beristighatsah rabbakum, kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, dia akan kabulkan untuk kalian. Di sini id fujaiyah, bermakna faja'ah, tiba-tiba artinya. Ketika mereka sedang gosip Nabi, id akbala, tiba-tiba Nabi datang, fastaslama rukna, lalu Nabi mencium rukun. Nabi mencium ar-rukna. Ar-rukna rukun, maksudnya rukun bidayatut tawaf, yaitu Hajarul Aswad. Ya. Hajarul Aswad. Nabi mencium Hajarul Aswad. Wah, ini masih seperti zaman dulu, ya, enggak ada orang rebutan untuk mencium Hajarul Aswad itu. Falamma marra bihim ghamazu. Ketika Nabi SAW lewat depan mereka, maka mereka saling memberi kode pakai mata mereka. Oh, itu ada Muhammad itu. Ya, mereka memberikan kode menggunakan mata mereka. Ini persaksian Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi bahan gibahan di mana-mana Rasulullah. Itu biasa. Kita jadi bahan gibahan orang itu enggak usah pusing. Justru harusnya kita tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak pedulikan itu, yang pertama kita selamat. Yang kedua kita tidak terjatuh dalam dosa membalas. Karena orang kalau membalas, biasa dia membalas dengan sesuatu yang lebih. Jadi kalau ada yang gibahi kita, biarkan saja. Setiap hari kita menabung pahala. Satu kata dia menyebut keburukan tentang kita dan itu tidak ada pada kita, fitnah dan seterusnya, maka tidak usah diperdulikan. Hari demi hari, detik demi detik dia berucap terus sesuatu yang buruk tentang kita, maka kita panen pahala. Ya, kita panen pahala. Allah akan berikan ganjaran atas kesabaran kita. Maka Rasulullah tidak peduli tentang itu. Ya, dan ingat firman Allah SWT, inna syani'aka huwal abtar. Itu menguatkan hati Nabi itu. Sesungguhnya orang yang membencimu, kata Allah kepada Nabi, abtar, suatu saat dia pasti akan terputus. Capek sendiri. Orang gibah itu capek sendiri dia. Dan nggak ada orang gibah itu ya tidak capek. Karena manusia itu pada asal penciptaan mereka suka merasa bersalah. Ya. Sehingga ketika seorang itu terus-menerus mencaci maki saudaranya, akhirnya capek sendiri. Apalagi kalau dia melihat ternyata yang dia suarakan itu berbeda dengan apa yang dia ceritakan kepada orang lain. Akhirnya abtar. Dia capek sendiri dan akan putus kebenciannya itu. Coba lihat. Orang-orang yang dulu benci sama kita, kemudian kita tidak pedulikan, apalagi kalau kita balas dengan perbuatan baik. Ujung-ujungnya mereka berbuat baik kepada kita dan capek sendiri memang. Ya, capek sendiri tentang hal tersebut. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini persaksian Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi kalaulah Nabi itu ya digibahi dengan orang-orang terkemuka, beliau tidak pedulikan, apalagi kita mesti bersabar, fasbir kama sabara ulul azmi. Makanya Allah mengatakan, sabarlah kalian seperti sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Ya, kesabaran mereka betul-betul sangat luar biasa. Wa fi hadis, dan di dalam hadis, annahu qala lahum fi dzalitsah, bahwasanya Nabi SAW ya berkata kepada mereka di kali yang ketiga. Kata Nabi kepada mereka yang dalam riwayatnya, laqad ji'tukum bidzabhi, aku datang kepada kalian dengan membawa sesembelihan. Ya. Wa annahum qalu lahu ya Abul Qasim ma kunta jahulan fansarif rasyida. Wa annahum qalu lah. Maka mereka mengatakan kepada Nabi, masa Nabi bilang, ini saya bawa sesembelihan untuk kalian, mau ngasih sesembelihan. Kata mereka kepada Nabi, ya Abul Qasim, wahai bapaknya si Qasim. Qasim ini anak pertamanya Nabi, namanya Al-Qasim. Wahai bapaknya Al-Qasim, ma kunta jahula, engkau ini bukan orang bodoh. Jahul itu siyagul mubalaghah. Ya, bukan sekedar bodoh, kamu itu betul-betul enggak bodoh. Ya, enggak ada kebodohan. Fansarif rasyida, maka berpalinglah. Ya, karena kamu adalah orang yang berakal. Ini ucapan sebagian mereka mengatakan bahwa enggak mungkin kamu bawa sembelihan. Sembelihan itu kerja kami, menyembelih untuk berhala. Kamu enggak mungkin melakukan ini. Walamma kana minal ghad,
keesokan harinya ijtama'u, mereka berkumpul. Nah, ini juga diceritakan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Keesokan harinya setelah mereka mencaci maki Nabi, menggibahi Nabi itu, ya, di Hijr itu, faqalu, maka mereka mengatakan, "Dzakartum ma balagha minkum hatta idza takallama bima takrahun taraktumuh." Kata mereka apa? Kalian telah membicarakan seperti apa yang sampai kepada kalian. Hatta idza takallama bima takrahun, sampai Nabi berbicara tentang sesuatu yang kalian benci, taraktumuh, ya, maka kalian membiarkannya. Maksudnya apa? Kok kalian biarkan saja kalau Rasulullah itu begitu? Fabainama hum kadzalik, maka saat mereka sedang dalam posisi seperti itu, iztala'a alaihim, Nabi muncul tiba-tiba. Maksudnya apa? Kita harus bertindak ini. Masa kalian sudah tahu Muhammad itu begitu, kalian begini-begini saja, cuma gibah-gibah saja, nggak ada apa namanya aksi untuk membunuh Muhammad, ya, apakah diborongi atau apa, kan cepat meninggal. Maksudnya begitu. Saat mereka sedang dalam keadaan seperti itu, ngatur strategi, iztala'a alaihim, tiba-tiba Nabi muncul. Faqalu, maka mereka bilang apa? Qumu ilaih watmada rajulin wahid. Kata mereka kepada orang lain dari kelompok mereka, ayo berdiri, kumu ilaih, berdirilah, ayo serang, kita sama-sama menyerang. Walaqad ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayth akhidan bimajami'i ridaihi. Kata Abdullah bin Amr bin al-As saat itu, sungguh aku melihat, laqad ra'aitu. Di situ lam bermakna taukid, qad juga artinya taukid. Sungguh betul-betul saat itu, kata Abdullah bin Amr bin al-As, aku melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini orang, ya, termasuk orang yang benci Nabi. Uqbah bin Abi Mu'ayth akhilan, beliau menarik. Akhilan kata akhadha ya'khudhu, akhil, yakni maksudnya mengambil, menarik, ya. Akhidan bimajami'i ridaihi, dia mengambil dan menarik selendang Nabi, dicekik Nabi pakai selendangnya. Nah, Nabi itu pakai rida. Nabi SAW itu kalau nggak pakai apa namanya imamah, beliau pakaikan di kepala, atau kadang beliau lilitkan di kepala, kadang dipakaikan saja seperti yang sering kita lihat, kadang dililitkan. Kadang ridanya Nabi itu dilipat kemudian disimpan di apa namanya di bagian pundak kanan, kadang juga beliau pindahkan ke kiri. Itu namanya rida. Diambil itu, dicekik Nabi pakai itu. Oleh siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini persaksian sahabat. Wa qama Abu Bakar wa qama Abu Bakrin dunahu wa huwa yabki. Maka saat Nabi diperlakukan seperti itu, Abu Bakar tegak untuk melindungi Nabi, wa huwa yabki, sambil nangis. Sambil nangis, sedih. Abu Bakar memang orangnya cepat sedih. Bahkan anaknya Aisyah pun menceritakan seperti itu. Ketika Nabi SAW sakit, Nabi perintahkan ayahmu untuk jadi imam. Kaum muslimin sudah menunggu. Kata Aisyah, abiku itu orang yang suka menangis. Ya. Ma'asyiral muslimin azakum. Abu Bakar cepat sedih orangnya. Maka ma'asyiral muslimin, ketika itu Abu Bakar melindungi Nabi dan berusaha sambil menangis. Yaqulu ataqtuluna rajulan ayaqula rabbi Allah? Apakah kalian ingin membunuh seorang yang cuma bilang Rabbku adalah Allah? Betapa teganya kalian. Dia enggak melakukan apa-apa kecuali dia hanya bilang Rabbku adalah Allah. Nah, coba lihat itu. Cuma itu saja ucapannya. Ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini sesuatu yang betul-betul kesabaran yang sangat ekstra, ya. Ini ada ta'liq dari Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahmatullah taala alaih, kata beliau, hada minal ajaib subhanallah. Ini adalah bentuk keajaiban, maha suci Allah. Anna Quraisyan la tu'dhi ahadan jaa ila al-Masjidil Haram hatta law kana kafira. Sesungguhnya orang Quraisy itu enggak pernah ganggu orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, sampai walaupun orang kafir, enggak pernah diganggu. Tapi Nabi diganggu. Ya, enggak pernah diganggu. Orang lain enggak diganggu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada tahtal Ka'bah ya'budullah. Sementara Nabi menyembah Allah, yu'dzunahu hadzal idza. Dia ganggu dengan gangguan yang sangat dahsyat. Bahkan kata Syekh apa? Ya'tuna bisala hajur wa yad'una 'ala dhahrihi wa huwa sajid. Luar biasa. Diambil kotoran unta atau bisala jazur, itu artinya apa? Ya,
kotoran unta. Kalau di terjemahan kita lihat ari-arinya unta, diambil ari-arinya unta. Intinya sesuatu yang kotor dari unta itu diambil, wa yad'unahu 'ala dhahrihi wa huwa sajid, diletakkan di atas punggungnya Nabi saat Nabi sedang sujud. Begitu sujud letaknya kotoran. Tapi Nabi sabar saat itu. Kullu hadza min ajli ayanal Rasulullah SAW a'la darajatis sabr. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu berhak dikatakan orang yang paling memperoleh derajat sabar. Siapa yang bisa seperti itu? Sabar. Ya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Lianna sabra khalqun 'azim. Sesungguhnya kesabaran itu adalah kesabaran yang besar. La yumkinu ayyanaluhu al-insan illa biwujudi syai'in yasbiru alaih. Orang itu enggak bisa dibilang sabar kecuali memang dia itu sudah mendapatkan musibah dan saat benturan pertama itu dia sabar. Itu baru dibilang sabar. Jangan cuma pengakuan aku sabar, tapi ya dia belum pernah dapatkan musibah kemudian dikatakan sebagai orang yang sabar. Enggak. As-sabru 'inda sadamatil ula. Diriwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi, kesabaran itu, orang itu dikatakan sabar kalau dia berada di benturan pertama mampu menerima. Sabar itu namanya. Kemudian kata Syekh, wa fi hadithi Asma radhiyallahu anha atas sarikh ila Abi Bakar. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar, ya, saat itu datang seorang as-sarikh, seorang yang berteriak kepada Abu Bakar. Qalu adrik sahibak. Ada orang yang teriak sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong temanmu itu. Maksudnya Nabi, hampir dibunuh, ditarik selendangnya, dicekik dengan selendang. Maka ada orang teriak, wahai Abu Bakar, tolong temanmu itu. Fakharaja min indina walahu ada iru arba'. Maka saat itu Abu Bakar meninggalkan kami. Lagi ngumpul Abu Bakar dengan orang lain. Tapi karena dia teriak, tolong temanmu di sana disakiti oleh orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar keluar. Fakharaja wa huwa yaqul wailakum. Abu Bakar langsung mendatangi dan mengatakan kepada orang-orang yang menyakiti Nabi, wailakum, betapa celakanya kalian. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah? Apakah kalian hanya ingin membunuh orang yang hanya mengucapkan Tuhanku Allah? Falahu anhu wa aqbalu ala Abi Bakar. Maka orang-orang pun berpaling dan semua menghadap kepada Abu Bakar. Ya, ketika dibilang betapa celakanya kalian, maka semua orang melihat Abu Bakar. Faraja'a ilaina la yamassu syai'an min adairahu min ghadairahu illa raja'a ma'ahu. Wa marratan kana yusalli 'indal bait. Dan pernah juga suatu waktu Nabi sedang salat di Ka'bah. Bait yakni Baitullah, Ka'bah. Ketika Nabi sedang berada di Ka'bah salat, wa rahtun min asyrafihim yarawnahu. Maka sekelompok orang dari pemuka orang Quraisy yarawnahu, mereka melihat Nabi. Fa atahaduhum bisala jazur. Maka salah seorang di antara mereka meletakkan ari-arinya unta atau kotoran unta. Faramahu ala dhahrihi, dilempar di atas punggung Nabi. Ini riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah taala alaih yang tadi kita bacakan. Wa kanu ya'lamuna sidqahu wa amanatahu. Karena mereka orang-orang Quraisy itu ya'lamun, mereka itu tahu sidqahu wa amanatahu, kejujuran dan kesabaran Nabi. Mereka tahu, enggak mungkin Muhammad marah. Dia jujur orangnya. Dia sabar orangnya. Maka kesabarannya memang betul-betul dites sama orang-orang kafir itu. Ya. Betul-betul dites kesabarannya. Wa anna ma jaa bihi huwal haq, dan mereka juga tahu ajaran Muhammad ini sebenarnya benar. Mereka pun enggak paham. Abu Talib meninggal dunia, bukan dia enggak tahu agama yang benar itu adalah agamanya Muhammad. Mereka tahu. Ya, mereka tahu itu semua. Inna ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Tapi itu semua adalah hidayah di tangan Allah. Ya. Walaupun kadang ada orang tahu kebenaran, tapi kalau Allah enggak berikan hidayah, Allah enggak akan jadikan dia untuk memeluk Islam. Sama orang-orang Quraisy ini, mereka bukan enggak tahu yang dibawa Nabi Muhammad ini kejujuran kebenaran. Mereka tahu itu. Apa buktinya mereka tahu? Enggak pernah ajaran Nabi itu menyakiti, selalu lemah lembut, jujur, amanah. Ya. Ini kan dikenal oleh mereka. Beda ajaran mereka, sedikit menyakiti, zalim. Mereka kan tahu itu dosa, mereka tahu itu. Bukan mereka enggak tahu, bukan mereka dalam keadaan oh kita ini enggak tahu, kita enggak tahu mana benar mana tidak, pokoknya kita benar. Enggak. Mereka tahu Muhammad itu orangnya jujur, amanah, sabar, dan mereka tahu annama jaa bihi huwal haq, yang ada sama Nabi pasti itu benar. Tapi apa kata Syekh? Lakinnahum ma qala Allah taala. Tapi mereka itu sudah Allah firmankan memang. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ya, kata Allah tentang keadaan mereka ini, fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu bukan mendustakanmu. Mereka itu sudah menerima
Mereka itu enggak mendustakanmu wahai Muhammad. Mereka tahu itu, kamu jujur, kamu baik, itu mereka tahu. Makanya mereka mau mengetes kesabaran Anda. Kata Allah, walakinnal zalimin, tapi mereka orang-orang zalim itu bi ayatillah yajhadun. Mereka menentang ayat Allah. Mereka bukan mendustakan kamu, tapi mereka menentang ayat Allah. Ya. Ini apa artinya? Kesombongan jamaah. Kalau Abu Talib meninggal di atas kekafiran kenapa? Karena gengsi. Ya. Sama sebagian orang zaman sekarang takut untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Hilang jamaahnya. Siapa yang ikut taklim sama saya kalau saya bilang begini? Kalau saya bilang maulid itu bid'ah, followersnya 4 juta langsung hilang. Ya. Nah, ini namanya apa? Menjual agama demi manusia. Mad'u itu sesuatu yang bukan menjadi penilaian kita itu benar atau tidak. Kalau banyak mad'unya, maka si dai ini orang yang baik. Enggak. Ya. Itu jadi patokan, karena di zaman Nabi pun banyak dari kalangan para sahabat itu, ada di antara mereka yang belum terlalu berilmu, banyak muridnya. Ada di antara mereka yang apa namanya? betul-betul berilmu, muridnya hanya beberapa orang. Itu biasa. Ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Wa dzakara Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mengatakan, anna Abu Jahal wa jama'atan ma'ahu, ada saat itu kata beliau bahwasanya Abu Jahal dan sekelompok, wa jama'atan ma'ahu, sekelompok yang sama beliau, wa fihim Al-Akhnas bin Syariq, Abu Jahal dan orang yang sekelompok dengannya. Saat itu ada di antara kelompoknya Abu Jahal ini namanya Al-Akhnas bin Syariq. Maka Al-Akhnas bin Syariq ini kata Az-Zuhri, istama'u qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil lail. Mereka nguping dengar bacaan Nabi salat malam. Mereka nguping dengar bacaan Nabi salat malam. Maksudnya qira'at Rasul, bacaan ngajinya Nabi. Nabi sedang salat. Maka Abu Jahal dan Al-Akhnas bin Syariq serta orang-orang yang ada dan sekelompok dengan mereka saat itu mendengar Nabi salat malam. Faqala Al-Akhnas li Abi Jahal. Maka Al-Akhnas bin Syariq berkata kepada Abu Jahal, apa katanya? Ya Abul Hakam, wahai bapaknya si Hakam, karena kunyahnya Abu Jahal ini Abul Hakam. Ya, Abul Hakam. Berarti enggak boleh Ustaz pakai kunyah Abul Hakam? Boleh. Ya. Kalau memang nama anak kita Hakam, ya kasih kunyah Abu Hakam, Abul Hakam. Ya apa? Kasih kunyah diri kita Abul Hakam. Tapi ya, kalau yang lain saja. Ini kunyahnya Abu Jahal ini, Abul Hakam. Ya. Ma ra'yuka fi ma sami'ta min Muhammad? Kata si Al-Akhnas bin Syariq ini kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apa pendapatmu tentang bacaannya si Muhammad? Ya. Faqala, maka enggak ada. Mereka ini salut dengan bacaan Nabi. Suara Nabi itu bagus ya. Tapi enggak disebutkan nada-nadanya. Nabi itu pakai nada jiharkah misalnya, seperti yang disebut oleh orang, atau Nabi itu ngajinya pakai nada ini dan itu. Enggak ada itu. Itu saja ilmu baru. Ya, bagaimana Nabi mau pakai itu? Itu bukan ilmu dari Nabi, itu hanya bikinan manusia untuk memudahkan supaya Quran itu enak didengar. Ya, walaupun hal tersebut sebagiannya menyerupai lagu yang dilarang dalam syariat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata Abu Jahal, enggak ada cerita. Mau bagus mau tidak, mau hebat kamu dengar mau tidak, pokoknya tidak ada. Kata Abu Jahal apa? Tanaza'na wa nahnu banu Abdi Manaf asy-Syaraf. Kami dengan Bani Abdul Manaf dari dulu memang tanaza'na, bertikai. Kamu enggak usah banyak bicara Al-Akhnas bin Syariq. Ya, apalagi kamu mau mengatakan terlena dengan bacaannya Muhammad itu, enggak ada. Dari dulu kata dia, kami memang sudah bertikai. Baninya Abdul Manaf, artinya apa? Keturunannya si Muhammad itu dengan kami dari dulu memang sudah bertikai. Wa ad'amu fa ad'amana. Kami sering berlomba-lomba, saling lomba-lomba. Kalau mereka kasih makan, kami juga ikut kasih makan. Maksudnya apa? Kalau keturunan Nabi Muhammad kakek-kakeknya dari dulu berbuat baik, mereka kasih juga. Pokoknya kalau mereka ngasih, berusaha juga ngasih supaya disamai. Wa hamalu fa hamalna. Kalau mereka ngasih tompangan, ngasih kemudahan bagi orang, gonceng orang, kami juga lakukan itu. Wa a'tau fa a'taina. Kalau mereka kasih orang sesuatu, kami juga berusaha untuk memberi. Pokoknya memang di antara Abu Jahal dan kelompoknya ini dengan apa namanya? Dengan Bani Abdul Manaf dari apa namanya? Keluarganya Nabi ini memang seperti itu dari dulu. Hatta idza jadaina 'ala rukab wa kunna kafarasai rihan. Sampai-sampai kami ini diperumpamakan seperti
kuda-kuda pacu yang sudah bertekuk lutut di tanah, di pasir, mau siap tancap. Apa maksudnya? Kalau kuda itu balapan kuda biasanya start dulu, mulai dari sudah dia simpan lututnya itu di bawah, sudah siap-siap mau tancap. Seperti itulah kami kalau diperumpamakan. Pokoknya mereka sampai sini, kami juga sampai sini. Faqalu minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama. Lalu tiba-tiba ada orang yang bilang, telah datang kepada kami nabi yang mendapat wahyu dari langit. Sejak dulu kami bertikai, terus tiba-tiba dia datang dan mengatakan kami punya nabi yang turun wahyu dari langit, dia bawa wahyu dari langit. Famata nudriku hadza. Ya, sejak kapan engkau dengar ini? Wallah la nasma'u lahu abada wa la nusaddiquhu abada. Kata Abu Jahal, Allah, aku enggak akan dengarkan itu selama-lamanya, aku enggak mau akui kebenaran berita itu. Ini ma'asyiral ikhwah. Wa fi riwayah terakhir kata Syekh, dan dalam riwayat lain disebutkan innal a'lamu annama yaqulu haq. Ternyata Abu Jahal ini ngaku juga. Kata Abu Jahal apa? Sesungguhnya aku betul-betul mengakui bahwa yang diucapkannya itu memang benar. Maksudnya apa? Dia akui dakwah Nabi. Walakinna Bani Qusay qalu fina nadwa. Tapi Bani Qusay, dari kakek-kakeknya Nabi, Bani Qusay mengatakan kita punya aturan an-nadwah. An-nadwah itu peraturan perundang-undangan. Kita sudah punya peraturan perundang-undangan. Faqulna na'am, ya udahlah kalau begitu, kalau kita sudah punya peraturan. Qalu wa final hijabah. Ya, mereka mengatakan kita yang menjaga hijabah, menjaga Ka'bah. Faqulna na'am, mereka mengatakan, kami mengatakan iya. Qalu wa finas siqayah. Ya, kita juga akan bertugas memberikan minuman untuk jamaah haji. Faqulna na'am wa dzakara nahwahu. Jadi apa ma'asyiral ikhwah? Di sini bisa kita lihat ternyata memang Abu Jahal itu juga mengakui seperti itu. Oh, memang Muhammad ini adalah orang yang benar. Tapi memang sejak itulah gengsi akhirnya susah untuk menerima kebenaran. Maka turunkan diri kita dari sifat-sifat gengsi, hubbur riasah bahasa Arabnya, terlalu cinta kepemimpinan. Ya, hubbur riasah ini luar biasa ini. Betul-betul mau dihormati di mana-mana. Pokoknya enggak ada di satu kota pun yang harus lebih dikenal kecuali harus saya. Nah, ini berbahaya sifat seperti ini. Makanya ketika ada yang menaiki derajat dia akan hasad dengan itu. Harusnya seorang muslim itu ketika dia melihat temannya yang lain yang lebih berketerampilan dibandingkan dirinya, dia bersyukur. Oh, alhamdulillah, selama ini saya cuma ceramah, ternyata ada yang bagus suaranya, dia bisa imam masjid, menolong dakwah. Bukan merasa disaingi. Oh, ini disaingi nih, gara-gara dia saya enggak terkenal lagi karena dia lebih bagus suaranya mengaji. Enggak. Muslim itu bersyukur. Ada yang hebat dalam ilmu ini, bisnis, temannya, syukur. Oh, ternyata perbisnisan itu bisa dia latih kaum muslimin dengan banyak dengan itu. Akhirnya perekonomian kaum muslimin naik, bagus dengan itu. Ada yang hebat dalam bidang bertani, maka dia enggak merasa tersaingi. Ada yang hebat dalam segi ilmu fikih, maka dia enggak tersaingi. Oh, ini ada yang hebat di fikih, cukuplah saya fokus akidah. Ternyata ada yang hebat masalah fikih, ada usul fikih. Ini teman saya yang satu hebat masalah warisan. Ini teman saya yang satu kuat hafalan ngajinya. Ini semuanya manusia itu berbeda-beda. Tapi itu semua menopang dakwah, bukan saling sikut menyikut dengan itu, merasa disaingi. Ketika ada yang lebih populer dibandingkan dirinya, kemudian dia merasa tersaingi, na'udzubillah. Di mana keikhlasan? Ini gengsi. Jangan gengsi. Beragama itu tidak gengsi. Ulama-ulama zaman dulu bahkan mereka mengajari muridnya, ketika muridnya sudah menjadi lebih hebat, mereka bersimpuh duduk di hadapan muridnya dulu. Yang dulu itu murid dia, jadi guru dia sekarang. Coba lihat ketika Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu kisahnya. Ahmad bin Hanbal junior murid, Syafi'i guru. Tapi Syafi'i dia tidak merasa tersaingi dengan adanya Ahmad bin Hanbal. Walaupun Ahmad bin Hanbal saat itu rahimahullah membuat mazhab baru, menyaingi Syafi'i dari segi pemahaman. Syafi'i punya pendapat, Ahmad bin Hanbal tidak setuju dengan Syafi'i, maka dia membuat satu ijtihad diikuti oleh ramai orang pengikut. Makanya ada mazhabnya. Jadi enggak dikatakan oh mazhab Hambali ini mau menandingi Syafi'i, ya enggak. Karena apa yang jadi pendapat Hambali saat itu diikuti oleh orang banyak, berkembang mazhabnya, pemikiran dia itu berkembang, banyak muridnya. Dan Syafi'i tidak merasa ini muridku kurang ajar, ini menyaingi saya, lebih populer pula dia dibandingkan saya. Tidak ada yang seperti itu, jangan. Na'udzubillah, ya, rapor merah bagi kita zaman sekarang, ya, karena sifat hasad itu
untuk saling bertikai memang tujuan syaitan. Udah putus asa syaitan, mau goda kita bikin berbuat jatuh dalam perbuatan syirik, udah enggak mungkin. Ya, salah satunya kata Nabi, tahrish, tinggal menghancurkan hubungan kalian. Itu yang pada hari ini banyak di mana-mana, masjid-masjid, kampung-kampung, bahkan sama-sama dakwah sunnah. Na'udzubillah. Wa naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah menjauhi kita dari segala dosa dan maksiat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan menjauhkan kita dari segala hal-hal keburukan. Hadza huwa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.